Halo, perkenalkan saya dengan Dep, founder dan CEO dari Laguna Planner ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa aja produk dan layanan yang ada di Laguna Planner ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa mewakili teman-teman yang ingin bertemu langsung dengan saya atau konsultasi langsung di kantor kami. Jadi mudah-mudahan video ini bisa mewakili dan menjelaskannya teman-teman ya. Oke baik, jadi Laguna Planner adalah platform bisnis to business ya, yang kita niche-nya itu fokus di produk fashion branded sisa ekspor yang autentik atau yang ori teman-teman. Nah jadi misi kami atau tujuan kami membuat layanan ini adalah supaya kita bisa mempermudah para pelaku usaha di industri ini untuk bisa mendapatkan produk-produk langsung dari supplier-supplier tangan pertamanya langsung ya teman-teman. Nah, jadi saat ini Laguna Planner sudah bermitra atau bekerja sama dengan kurang lebih 20 supplier ya, yang tersebar di area Jabodetabek. Ada juga salah satunya di Bandung juga ya, yang sudah terkurasi lah, sudah terverifikasi bahwa mereka adalah supplier-supplier terbaik. Berdasarkan pengalaman kita Laguna Planner menjalankan industri ini sudah mungkin hampir lebih dari 12 tahun ya teman-teman. Nah, jadi supplier-supplier yang kita yang bermitra dengan kita itu supplier-supplier yang sudah cukup berpengalaman ya teman-teman. Dan memang mereka spesialisasi khusus pemain di industri fashion branded sisa ekspor. Nah, yang ori dan autentik ya teman-teman. Jadi bukan supplier yang produk-produk branded KW super atau premium atau CMT atau imitasi, bukan yang seperti itu ya teman-teman. Dan bukan juga supplier yang seperti baju branded thrifting itu teman-teman ya. Yang bal-balan second itu. Layanan ini sengaja kami buat itu kami khususkan kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah berjalan di industri fashion ini ya, khususnya baju brand sisa ekspor ini, yang mungkin mereka masih memerlukan resources atau jajaran produk sumber-sumber lainnya teman-teman ya, karena mereka sudah berjalan usahanya, sudah punya target market, tetapi mereka masih mempunyai kebutuhan produk-produk jajaran produknya teman-teman ya. Jadi mereka memerlukan tambahan atau resources baru lah, supplier yang bisa mensuplai produk-produk mereka. Nah, bagi pemula ya yang mau terjun di industri ini, yang baru mau memulai, saya sih merekomendasikan untuk lebih mempelajari terlebih dahulu ya teman-teman. Ini cocoknya buat teman-teman walaupun pemula yang sudah fix ya, target marketnya adalah orang-orang yang memang sudah mengenal atau sudah paham apa itu baju branded sisa ekspor ya teman-teman. Nah, supaya lebih optimal ke depannya, karena teman-teman masih pemula, coba pahami dulu produk knowledge-nya dan target marketnya sudah kalian petakan. Nah, baru kalian bisa bergabung di membership Laguna Planner ini ya teman-teman. Laguna Planner sendiri tidak menjual produk secara langsung ya teman-teman. Kami hanya merekomendasikan, dan sekarang saat ini kami bermitra teman-teman dengan kurang lebih 20 supplier baju branded sisa ekspor ini, tangan pertamanya langsung ya teman-teman. Menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin berpikiran bahwa untuk mendapatkan supplier baju branded sisa ekspor ini tidak perlu daftar atau menjadi member di Laguna. Bisa dengan cara mencarinya sendiri di internet, karena sekarang sudah banyak info-info atau media-media yang bisa di googling atau di searching ya teman-teman. Oke baik, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, kami menyerahkan kepada pilihannya kepada teman-teman ya teman-teman. Teman-teman juga tanpa harus join member di Laguna Planner, bisa dengan cara melakukannya dengan cara melakukan survei atau riset sendiri ya teman-teman. Cuman bagi kami, kenapa kami memberikan layanan ini, itu berdasarkan pengalaman kami selama 12 tahun ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman kami dan praktek kami di industri ini, bahwa ke supplier-supplier yang bermitra dengan Laguna adalah
supaya supplier yang sudah terverifikasi ya, dari segi kualitas, dari segi harga dan segi kontinuitas itu dipastikan mereka bisa diandalkan untuk usaha atau bisnis di industri ini ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya kembali lagi ke pilihan bagaimana teman-teman bisa memilih untuk menjalankan bisnis ini. Nah, ini mungkin penjelasan bagi pemula ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sudah berpengalaman atau sudah terjun langsung di industri ini mungkin sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Jadi begini, di industri fashion branded ini teman-teman banyak sekali kontradiktif dan kebingungan market ya teman-teman ya. Ya, dengan istilah baju branded ini. Jadi buat pemula nih, mungkin buat teman-teman yang sudah berpengalaman dan sudah menjalankan usaha di industri fashion branded sisa ekspor ini mungkin sudah cukup paham lah ya. Nah ini buat teman-teman pemula yang masih baru. Nah, jadi di market itu ada beberapa jenis produk branded yang kira-kira mirip-mirip teman-teman ya. Nah, tapi sebetulnya sangat jauh berbeda. Nah, contoh misalnya ada brand thrifting. Nah, dari mana itu brand? Apa sih itu brand thrifting itu? Jadi biasanya dikemas dalam bentuk bal-balan teman-teman ya. Nah, itu ada istilah thrifting, bal second atau bal import lah teman-teman. Jadi sumbernya itu dari beberapa negara luar sana teman-teman. Biasanya kalau di luar, contoh misalnya ada di Korea itu ya teman-teman. Di Korea itu mereka biasanya di setiap apartemen atau rumah-rumah warga itu disediakan tempat khusus ya, semacam tempat sampah khusus untuk pembuangan baju bekas mereka teman-teman. Ya, itu mungkin alasannya bermacam-macam. Ada yang sudah mungkin mereka sudah bosan pakai atau ada memori buruk dengan pasangannya, whatever lah ya. Mungkin banyak alasan. Jadi mereka itu biasanya membuang ke tempat khusus di apartemen atau di lokasi rumahnya teman-teman. Ya, nah itu cukup banyak sekali dan itu ada pengumpulnya teman-teman. Nah datang ke kita dikemas itu dalam bentuk trip ya, dalam bentuk bal-balan gitu. Memang sih kalau lagi mujur itu biasanya produk-produknya itu dari branded bagus juga teman-teman ya, cuman itu sistemnya random atau acak, jadi kita nggak bisa prediksi ya, dan kita nggak tahu baju itu dipakai oleh siapa sebelumnya ya. Nah setelah datang ke Indonesia itu biasanya ada yang seller atau pedagang yang menjual begitu aja, secara jujur mereka menjelaskan bahwa ini barang second atau barang bekas ya. Nah, tapi ada juga dalam tanda petik teman-teman, ini hanya beberapa aja ya mungkin. Jadi mereka itu recycle lagi. Ya, jadi baju tersebut dicuci, ya, diberi pewangi atau apa, jadi terlihat seperti baru dan diberi tag label teman-teman. Ya, mungkin karena terinspirasi oleh brand sisa ekspor yang ori tadi ya teman-teman. Jadi mereka terinspirasi oleh itu karena peminatnya banyak dan sisa ekspor, jadi barang thrifting itu mereka seolah-olah sebut itu barang sisa ekspor teman-teman ya, dengan cara dicuci kembali, di repacking, terlihat rapi, terus dikasih label palsu teman-teman. Bisa aja brand-brand tertentu ya, misalnya Zara atau dikasih brand Uniqlo, itu ada di market. Nah buat teman-teman yang sudah berpengalaman itu pasti bisa membedakannya. Nah ini buat teman-teman yang masih baru, nah kadang-kadang masih belum bisa membedakan teman-teman mana yang produk brand sisa ekspor yang asli dengan barang thrifting tadi. Nah barang thrifting tadi apakah asli atau tidak? Itu bisa saja asli teman-teman, karena itu adalah baju bekas pakai ya. Biasanya dari Korea, dari China gitu, dari Jepang, pengguna-penggunanya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah thrifting ini juga sebetulnya ada marketnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau di industri thrifting, silahkan. Itu juga ada target marketnya teman-teman, dan ada pecintanya ya, pelanggan setianya lah. Nah, berbeda dengan produk sisa ekspor teman-teman. Kalau sisa ekspor itu baru dari pabrik teman-teman. Nah, kadang-kadang kondisinya malah kalau yang tidak paham ya, karena ini kan sisa ekspor, bisa dikategorikan limbah juga teman-teman. Tapi kondisinya bukan bekas ya. Itu adalah sisa kelebihan produksi karena berbagai alasan. Bisa karena tidak lolos quality control atau kelebihan produksi teman-teman.
dan kondisinya itu benar-benar ori atau otentik sama persis dengan yang ada di official resminya. Cuman perbedaannya adalah kalau di official resminya itu sudah di packagingnya dengan bagus teman-teman ya. Itu karena sudah melalui sortir, sudah melalui quality control ya. Nah kalau yang ini event ori dan otentik itu makanya kan sebutnya kelebihan sisa ekspor ya. Pasti ada mungkin dalam tanda kutip minusnya teman-teman. Yang bisa masih dikategorikan kita masih bisa toleransi lah ya minusnya. Bisa jadi karena misalnya ada jahitan yang sedikit lompat, atau dan kemasannya sendiri teman-teman itu kalau yang tidak paham malah bisa terbalik teman-teman, malah terlihat seolah-olah dianggapnya bekas padahal itu bukan bekas, baru ya. Karena mungkin kondisinya seolah-olah kusut gitu, tidak di packaging dengan baik karena sistemnya kan itu dari pabriknya dikeluarkan hasil sortiran ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan biasanya tag labelnya ada yang di-cut, ada yang digunting. Tapi biasanya itu jarang sih teman-teman ya. Even digunting pun misalnya tetap labelnya masih terlihat ori ya teman-teman, masih terlihat gitu. Ada beberapa artikel juga ada dalam kondisi tertentu juga itu masih cukup bagus teman-teman, masih lengkap, ada tag labelnya, ada apa namanya label washingnya, tagnya lengkap dan segala macam ya teman-teman, aksesorisnya lengkap. Tapi ada juga yang misalnya tag labelnya ada, label washingnya ada, tapi tidak ada pricingnya misalnya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini perlu memang buat pemula kadang-kadang masih confused teman-teman untuk membedakan mana produk branded sisa ekspor yang asli dengan yang thrifting. Dan satu lagi yang premium atau KW atau sebut CNT teman-teman. Nah itu juga ada target marketnya, tapi itu jelas tidak ori dan tidak otentik teman-teman ya. Bentuknya malah terlihat rapi teman-teman, terlihat sepintas lebih bagus, tapi secara kualitas dan bahan baku itu dipastikan jauh berbeda dengan brand sisa ekspor ya teman-teman. Nah kalau yang imitasi atau KW itu kan mereka diproduksi, mereka memproduksi sendiri ya teman-teman. Tentunya dengan pertimbangan cost produksi yang rendah ya teman-teman. Sehingga mereka mengesampingkan dari sisi kualitas dan sisi proses cara pembuatannya teman-teman ya. Nah itu kadang-kadang buat pemula itu masih sulit untuk membedakan teman-teman mana produk branded yang asli atau otentik dengan produk branded yang palsu atau yang KW-nya teman-teman. Karena kadang-kadang bagi pemula itu mereka masih terdistraksi atau terkecoh dengan penampilan teman-teman. Sepertinya bagus, rapi. Buat bagi peminat branded yang ori itu mereka pasti tidak, mereka paham teman-teman ya. Makanya sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman yang mau terjun di industri fashion sisa ekspor ini mesti benar-benar paham ya teman-teman, karena segmen marketnya memang khusus teman-teman ya. Target marketnya yang brand sisa ekspor itu adalah orang-orang yang memang mereka fanatik ya kepada baju-baju branded, terutama yang ori atau yang otentik teman-teman. Mereka pasti tidak akan mau ya membeli produk yang palsu atau yang KW-nya itu teman-teman. Even terlihat bagus, pintas gitu ya. Tapi kalau mereka tahu itu KW, mereka pasti tidak akan mau membelinya teman-teman. Pertanyaannya, apakah barang-barang KW atau yang palsu itu ada peminatnya? Ada juga teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau berfokus ke sana silakan, teman-teman bisa memilih produk fashion yang memang spesialisasi yang KW atau premiumnya teman-teman. Nah untuk di Lagunapreneur ini kami memang sengaja tidak mengarahkan untuk merekomendasikan ke sana ya teman-teman. Jadi supplier kami itu hanya berfokus kepada produk-produk fashion branded sisa ekspor ya teman-teman, yang ori dan autentik ya. Nah untuk menjelaskan tentang produk ini bagi ke pemain-pemain yang sudah berjalan bisnisnya, mereka mungkin sudah paham ya, dan mereka
pastinya akan fokus mencari produk sisa ekspor yang ori atau otentik. Nah, ini penjelasan ini berkali-kali saya tekankan bagi pemula ya yang ingin mungkin mau join atau bergabung di Lagunapreneur, pastikan terlebih dahulu ya produk knowledge-nya bahwa produk sisa ekspor itu apa, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Jadi teman-teman bisa memastikan dulu produk sisa ekspor itu seperti apa, kelebihannya seperti apa, target marketnya siapa ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video singkat ini bisa mewakili teman-teman yang penasaran ingin mengetahui lebih banyak tentang layanan yang ada di Lagunapreneur. Nah, bagi teman-teman yang masih ada mau ditanyakan, masih kurang memahami, teman-teman bisa menghubungi saya atau tim Lagunapreneur melalui chat WhatsApp ya, yang ada di deskripsi di video ini teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.